FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Bahrain menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada 10 September 2024 di Bahrain National Stadium, Riffa. Bahrain menerima 2 sanksi keras dari FIFA akibat insiden saat menghadapi Jepang. Pertama, supporter Bahrain menyalakan laser ke arah pemain Jepang Ayase Ueda saat mengeksekusi penalti, yang berujung denda 5.000 Swiss franc, 91 juta rupiah. Kedua, supporter menghina lagu kebangsaan Jepang, yang juga dikenai denda dengan nominal sama. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, memperingatkan para supporter untuk tidak mengulangi tindakan serupa saat pertandingan melawan timnas Indonesia. BFA mengingatkan pentingnya mematuhi aturan untuk menghindari sanksi lebih keras dari FIFA. BFA tetap meminta dukungan luar biasa dari supporter saat menghadapi Indonesia, namun dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku di stadion. Dukungan ini diharapkan bisa menambah semangat para pemain Bahrain. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua tim dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan. Kondisi Paes sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mes Hilgers dan Eliano Rejders yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina. Para pemain kini sedang bersiap di Bahrain jelang laga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadwal Timnas Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium. Selasa, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia, pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium. Daftar pemain Timnas Indonesia. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya. Pemain bertahan: Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC. M. Ferrari, Persija. Rizky Ridho, Persija. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jai Idzes, Venezia. Mes Hilgers, FC Twente. Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang: Tom Haye, Almere City. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ricky Kambuaya, Dewa United. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Eliano Rejders, PC Zwolle. Penyerang: Ragnar Oratmangon, FCV Dender. Malik Rizaldi, Persebaya. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Witan Sulaiman, Persija. Dimas Derajat, Persib. Hoki Caraka, PSS Sleman. Egy Maulana, Dewa United. Beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders juga turut dipanggil. Meski mengalami beberapa cedera, semangat untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia tetap membara. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji,
menyoroti kualitas lapangan yang akan digunakan oleh timnas Indonesia dalam laga melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Cina, pada 15 Oktober 2024. Stadion yang terletak di Qingdao ini dianggap memiliki kualitas lapangan yang kurang memadai. Menurut laporan yang diterima PSSI, kondisi rumput di stadion tersebut masih belum dalam keadaan optimal. Kami sudah mengirimkan tim ke sana, dan dari hasil laporan, kondisi rumput masih kurang bagus. Semoga pihak Cina dapat memperbaiki kondisi lapangan sebelum pertandingan, ujar Sumarji pada konferensi pers di Jakarta. Kendati menghadapi tantangan ini, Sumarji menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bertanding dimanapun. Skuad Garuda juga diharapkan bisa meraih hasil maksimal, terutama karena Cina sedang dalam tren negatif usai 2 pertandingan tanpa kemenangan. Laga melawan Cina ini menjadi bagian dari upaya timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Kita nantikan perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong di Qingdao Youth Football Stadium. Meskipun menghadapi tantangan lapangan, kita semua berharap timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik dalam laga penting ini. Popularitas timnas Indonesia kini tengah melesat. Membela skuad Garuda bisa membuat seorang pemain menjadi bintang setidaknya di media sosial. Contohnya dialami Justin Hubner. Meski belum sekalipun tampil di tim utama Wolverhampton Wanderers, pengikutnya di media sosial terus bertambah. Hingga kini, Hubner sudah memiliki 2,7 juta follower. Padahal, sebelum menjadi WNI, dia hanya memiliki sekitar 5.000 follower. Hubner pun berkelakar, ada banyak pemain di Wolves yang tertarik membela timnas Indonesia karena fenomena tersebut. Dalam hal media sosial, semuanya bertumbuh begitu pesat. Ini berkaitan dengan tawaran dari brand. Ada begitu banyak hal yang datang. Ini sebuah mimpi, kata Hubner. Banyak rekan setim saya di Wolves mengatakan, bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia? Itu turnya melanjutkan. Hubner memastikan rekan-rekannya di Wolves ikut senang dengan apa yang terjadi pada dirinya setelah membela timnas Indonesia. Terlepas dari nilai plus itu, Hubner menegaskan yang terpenting adalah bisa memperkuat timnas sebuah negara. Rekan setim mendukung saya dan bahagia untuk saya juga. Mereka juga menginginkan pengikut di media sosial, karena itu menyenangkan untuk dimiliki. Tetapi ini bukan tentang pengikut, terpenting saya bermain untuk timnas, tegasnya. Media Cina telah melancarkan tuduhan yang kontroversial terhadap timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina mengancam bahwa jika Maes Hilgers dan Eliano Reijers turun dalam pertandingan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina akan mengajukan protes kepada AFC. Tuduhan ini berdasarkan klaim bahwa proses naturalisasi keduanya tidak sesuai dengan prosedur hukum Indonesia. Namun, dalam fakta yang terungkap, proses naturalisasi Hilgers dan Reijers telah dilakukan dengan ketat mengikuti semua prosedur yang diperlukan. Keduanya mengikuti rapat dengan Komisi 3 dan ex-DPR RI, serta mendapatkan keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan harapannya untuk hasil positif dari timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina.